Tes. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 4 dan nomor 5-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6, 6 sampai 10. Sorry tadi ada salah ini. Oke, so untuk nomor 6 terlebih dahulu ya. Oke, untuk nomor 6 kita punya informasi bahwasanya ditanyakan mana sih yang ikatan ion dan ikatan kovalen. Sebenarnya emang ada sih ya, apa namanya, yang mengandung ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Karena apa? Karena apa namanya? Sebenarnya bukan ikatan ion sih jatuhnya. Jadi mungkin lebih tepatnya eh kovalen yang mengion. Nah, seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 6 kita bahas satu-satu dulu untuk terkait dengan H2SO4 bagaimana? Nah, H2SO4 sebenarnya ini jelas banget bahwasanya ini jelas apa namanya? Non logam semua. So pasti bahwasanya apa? Ya, ikatan kovalen. Ya, nggak bakal mungkin ada ikatan ion. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya kita ini kalau dilarutkan dalam air ya. Karena kalau dalam bentuk lelehan emang dia nggak bakal bisa mengion. Nah, tapi kalau misalnya dalam air, nanti dia akan membentuk reaksi ionisasi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas ikatan kovalen yang mengion ini bisa. Tapi kan mungkin yang ditanya adalah ikatan ionnya juga. Jadi karena ini full non logam sudah bisa dipastikan bahwasanya ini adalah ikatan kovalen ya, ini kovalen. Nah, jadi ini kovalen ya. Kenapa? Karena ini unsurnya full non logam semua. Oke. Karena atau juga ini gini. Ini adalah logam non logam dengan non logam ya. Ini NL dengan NL ya otomatis ini kovalen. Terus ketemu sama ini lagi nih non logam ya udah pasti kovalen. Yang B NH4Cl. Oke, NH4Cl ini terurai menjadi NH4 plus tambah dengan Cl min yang dimana ini non logam plus non logam kan. Nah, ini non logam juga. Bisa kita pastikan ya kovalen. Yang C KF. Nah, akan terurai menjadi K plus tambah F min. Nah, ini logam, ini non logam. So, ini ikatan ion. Kalau untuk yang D HCl. HCl adalah H plus tambah Cl min. Ini non logam ya, hanya non logam, Cl-nya non logam. Berarti apa? Kovalen. So, ada nggak yang ikatan kovalen sama ikatan ion? Nggak ada. Jadi di sini nomor 6 jawabannya nggak ada. Nah, tapi saya kasih contoh. Nah, contoh ini contohnya adalah KOH semisal. KOH itu kan terurai menjadi K plus tambah OH min. Ya kan? Nah, dari sini ini logam dengan full non logam. Ya kan? Nah, jadinya apa? Logam dengan non logam itu akan terbentuk ikatan ion ya. Sesuai ya. Yang logam dia melepas elektron dan yang non logam dia menangkap elektron. Nah, namun di dalam ion OH- di sini ada non logam dengan non logam. Nah, non logam dengan non logam ini adalah senyawa apa? Senyawa kovalen. Nah, jadi di sini secara besarnya adalah ion, ionik. Terus di bagian dalamnya sini ini ada kovalen. Nah, kalau kayak gini baru bisa dikatakan ikatan ion dan ikatan kovalen sekaligus ya. Jadi di sini emang ternyata nggak ada ya. Nah, so kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nomor 7 di antara spesies kimia berikut yang mempunyai ikatan kovalen koordinat. Nah, ini kalau misalnya kita bahas secara langsung, ini kadang nanti nggak ada ya. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalnya H3O plus nih. Sebenarnya H3O plus tuh bisa sekaligus seperti ini. H3O plus berarti pusat O-nya O, tangannya kan 6 ya. Ada hanya 3 di sini. Oke, saya bikin di sini. Kemudian satu lagi di atasnya di sini deh. Nah, otomatis kan begini ya. Set, set, set udah kepake 3 kan. Nah, oke, atau kalau enggak ini kan gambarnya enggak terlalu perlu detail-detail banget, sesuai dengan bentuk enggak apa-apa. Jadi saya taruhnya di sini aja deh, kanan
Terus ini di kiri, terus di atas. Nah, kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan harusnya ada satu lagi nih, ya kan? Nah, saya taruh di sini deh satunya. Jadi yang berhubungan itu cuma 1, 2, 3. Nah, tapi di sini kan ada yang satu nggak berhubungan nih. So dia pergi. Pergi sehingga di sini membentuk ion positif. So that's why kenapa namanya H3O+. Nah, cuman ini ingat, ini kan bentuk jadinya kan gitu. Nah, bentuk kalau digambar sekaligus. Nah, namun kenyataannya H3O+ itu bisa dibuat dengan cara lain. Contohnya adalah NH4+ tuh. NH4+ itu sebenarnya terbentuk daripada NH3 ditambahkan dengan H+. Di mana di sini nanti terjadi yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kasusnya tuh bisa begini boleh ya, ini nggak salah. Nah, tapi kalau misalnya kita bahasnya adalah berarti H2O tambah dengan H+, itu akan membentuk yang namanya H3O+, boleh. H2O, ya kita kan gambarnya begini ya, H2O ya. Anggap aja deh, set, H-nya di kiri sama di atas deh. Set, set. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu ya. Nah, sedangkan di sini untuk H+ karena namanya dia sudah sudah membuang satu elektron yang tadi dia punya, ya kan? Berarti dia nggak punya apa-apa nih sekarang. So, bagaimana supaya dia survive? Ya dia minta nih, minta buat dibagi. Sehingga kalau misalnya ini digambar dalam dalam bentuk yang jadi satu, gambarnya begini. Cross, 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 cross. Ini langsung H, ini cross sama bulat ketemu sama H, ini cross sama bulat ketemu sama H. Nah, gambarnya seperti ini. Inilah yang bagian sinilah nih yang menandakan dia ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi yang A ini ada ya. Yang B NH3 N tangannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begini aja deh. Nah, kemudian ada H di atas, kiri, sama kanan. Apakah di sini ada sesuatu yang membentuk kovalen koordinasi? Nggak ada ya. NH3 ya udah just kayak gini aja. Kalau CH3OH tuh gambarnya begini ya. Set. Nah, seperti ini ya. Untuk yang D, N2, kalau yang N2 mah gampang, N-nya tuh tinggal begini, dia ikatan rangkap 3 ya. Dengan sesamanya. Terus di sini ada ikatan bebas, pasangan elektron bebas. So dia langsung berikatan seperti ini, 1, 2, 3. So ya jawabannya nomor 7 adalah yang A. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Di antara ikatan-ikatan berikut, karakter ion terbesar ada pada ikatan yang mana? Nah, jadi untuk nomor 8, kalau semisal kita mengerjakan ya, di antara kan ini karakter ion terbesar nih yang ditanya nih, ya, pada ikatan mana sih? Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan pendekatan persentase karakter ionik. Nah, namun gini, cuman disclaimer terlebih dahulu bahwasanya ini ada yang namanya kalau kalian search atau googling ya, kalian kalkulator karakter ionik. Kalau nggak salah nama websitenya tuh urip.info. Jadi yang mengarahkan ke urip.info bahwasanya gitu ya, dia jadi gini, ada 3 pendekatan, ada 3 rumus. Kalian bisa baca di situ. Ada rumus ada 3 rumus. Yang pertama adalah ada 3 metode ya, lebih tepatnya ya, metode perbedaan sebenarnya jatuhnya tuh emang 3 rumus, cuman keelektronegatifan ya, ini keelektronegatifan Pauling.
Nah, untuk elektronegatifan Pauling ini rumusnya ada 2 ya. Persentase ionik itu bisa kita hitung dengan perbedaan keelektronegatifan dibagi dengan 1,7 dikalikan dengan 50 ya. Nah, atau persentase ionik ini bisa kita hitung dengan yang namanya 18 dikalikan dengan perbedaan keelektronegatifan dipangkatkan dengan 1,4. Yang pasti ini jawabannya nanti berbeda ya. Cuman mendekati lah. Nah, yang kedua adalah menggunakan metode perbedaan keelektronegatifan negatifan Hanay-Smith. Nah, Hanay-Smith. Jadi si siapa nih dari yang urip.info ini pakai pendekatan 3 ini ya. Karakter ionik itu sama dengan 16 dikalikan dengan perbedaan keelektronegatifan ditambah dengan 3,5 kali dengan perbedaan keelektronegatifan dipangkatkan dengan 2. Nah, namun ada tambahan lagi karena ini kan kalau misalnya by kalkulator ya. Jadi kalau by kalkulator ternyata untuk yang A, LIF persentasenya ini kalau kalian buka websitenya tuh ada, langsung kalian masukin aja ya. Kalian masukin aja tuh seperti inilah contohnya ya. Wait. Kok masuknya cuma setengah doang ya kan. Nah, jadi kurang lebih kalkulatornya nanti tinggal masukin seperti ini. Contoh LI dengan F semisal ya. Nah, nanti ketemu nih jawabannya nih. Oh, ternyata sekitar 80 sampai 88%. Seperti itu ya. Nah, cuma kalau di sini nanti kita kerjain pakai data ya. Kalau itu pakai kalkulator kan, tapi ada datanya juga tuh. Kayak F itu besarnya berapa, L itu besarnya berapa. Nah, persentase ioniknya ternyata ini sekitar 80 sampai 88%. Ini kita bahasnya karakter ionik ya. Untuk yang B, K2O itu persentasenya sekitar 66 sampai 77%. Nah, kalau yang C karena berhubung ini udah pasti sama, ya nggak bakal mungkin. Ini udah jelas pasti perbedaan keelektronegatifnya 0. Pasti persentase ioniknya 0 ya, pasti ya. Jadi kalau untuk N2 ini 0%, alias nggak mungkin ionik. Nah, kalau ini SO2 itu persentase ioniknya itu ada sekitar 15 sampai 25%. So, mana yang paling ionik? Ya, jawabannya adalah yang A. Nah, tapi kita bisa menggunakan pendekatan lain. Nah, cuman bedanya apa? Kalau ini walaupun ini juga tetap kita harus pakai data keelektronegatifan ya. Kita harus pakai data keelektronegatifan. Tinggal tergantung nih masalahnya. Kalau misalnya mungkin kita lihat daripada kalkulator di sini, bahwasanya kalau F keelektronegatifnya tuh 4 di 3,98. Di sini LI-nya 0,98. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya nih, tabelnya di sini LI-nya dia 1, F-nya tuh 4 karena faktor pembulatan mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung sama datanya. Cuman kalau namanya beda pembulatan mungkin nggak jauh berbeda lah ya. Oke, jadi kalau emang misalnya kalian mau cek nih persentase yang ionik pakai yang delta EN 1,7 kali 50, tinggal kalian hitung aja. Berarti ini contoh ya. Saya pakainya 4,0 dikurangkan dengan 1 per 1,7 kali 50. Berarti tinggal kalkulator aja. 4 kurang 1 per 1,7 kali dengan 50, jawabannya adalah 88,2% atau 88% lah. Nah, kan mirip kan? Tuh. Nah, tapi ada cara yang kedua. Nah, cara kedua ini saya ambil dari rumus kemiaan organik. Ini dari buku UT juga. Kode bukunya adalah PEKI 4204 ya. Ini PEKI 4204. Nah, kalau tadi yang dari urip.info kan dari situ juga udah dikasih tahu kan sumbernya dari mana. Nah, kalau dari sini ini rumusnya cuma satu,
persentase ionik itu sama dengan 1 dikurangkan dengan E pangkat min 0,25 dikali dengan perbedaan keelektronegatifan dipangkatkan dengan 2. Ya, nanti baru dikali dengan 100%. Nah, ternyata dengan metode ini ya diperoleh bahwasanya intinya kalian harus cari data elektronegatifannya ya. Kalian tinggal masukin aja satu-satu. Semisal kalau misalnya kayak tadi, misal kita masukin 1 kurang E pangkat min 0,25, 4 kurang 1 pangkat 2, terus kemudian dikali 100%. Nah, kalau tadi kan ini jawabannya 88,3% lah. Nah, kalau ini dihitung berapa hasilnya? Nah, kalau ini dihitung hasilnya adalah sebesar 89%-an. Nah, ya. Ya wajar berbeda karena pendekatannya berbeda. Di sini aja rumusnya beda aja, jawabannya beda dong. Nah, oke. Jadi untuk yang A ini ternyata dihitung jawabannya sekitar 89% untuk LIF. Ya, 89%. Untuk K2O itu besarnya adalah 84%. Terus untuk N2 ini udah pasti 0 ya, karena E kurang E pangkat 0 kan 1 kurang 1. Nah, kalau untuk SO2 itu besarnya adalah 22%. Nah, ternyata mana yang paling besar? Tetap yang LIF, seperti itu ya. Nah, jadi emang sedikit tricky di sini kalau kita pakai pendekatan rumus, kadang tuh takutnya yang pakai yang di atas malah gede yang ini, tapi kalau yang pakai yang di bawah malah gede yang satunya lagi. Nah, gitu loh. Kadang itu bisa terjadi, kadang bisa terjadi. Makanya untuk ini tinggal mau pakai yang mana. Kalau saya sih prefernya pakai yang di bawah karena ini kan ada di buku UT sendiri nih, dari UT yang bikin. Nah, jadi biar lebih enak aja, lebih pas. Karena kalau kita pakai yang atas ya hasilnya pasti bakal berbeda ya. Terbukti dengan kalau pas kalian cek, ternyata beda banget nih hasilnya. Nah, oke. So, jadi nomor 8 seperti itu ya. Kalian bisa hitung dengan persentase ionik atau persentase karakter ionik. Atau persentase karakter ion. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9 atau nomor 9 terlebih dahulu. Nah, struktur Lewis berikut yang benar terkait dengan HCN ini benar nggak? Kurang. Karena kalau untuk HCN gimana? HCN tuh gambarnya begini. Ya. Jadi yang A ini salah. Kalau ini gambar yang benar gimana? Gambarnya yang benar tuh begini. C ini H, ini H ya. Karena kan C ini kan tangannya 4 ya. Kalau di sini tangannya baru 3, jadi salah. Ini tangannya kelebihan. Di kiri dia ini bener pas, cuman H itu kan tangannya 1. Nah, jadi kalau di sini salahnya di sini. Kalau ini salahnya tuh di sini sama di sini, ya. Kenapa? Karena di sini hanya tangannya harusnya 1. Masa jadinya tangannya 2 kan? Salah. Nah, SN O2 ini atau BF3. Nah, kalau untuk yang C, salahnya di mana? Salah apa benar kira-kira? Salah. Kenapa? Karena SNO2 tuh bentuknya, gambarnya tuh yang benar begini. SN, nah sama begini ya. Nah, kenapa? Karena SN ini adalah golongan 4A kan. Nah, jatuhnya nih sama kayak CO2. CO2 tuh kalau digambar begini ya. Nah, jadi sama tuh. Jadi ini salah. Kemudian untuk yang D, BF3, B itu kan tangannya dia boron aluminium, golongan 3A, tangannya 3. Nah, terus F-nya butuh 1. Ya udah pas dong. Nah, jadi kalau kita bikin konfigurasi elektronnya adalah seperti ini ya. Jadi walaupun emang untuk BF3 ini tidak memenuhi kaidah oktet, karena apa? B-nya ini cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak 8. Tapi F-nya 8. Emang ada kok ya. Jadi dari struktur Lewis ini mana yang benar? Ya, yaitu jawabannya adalah yang D ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 10 ini saya agak sedikit aneh. Karena apa ya? Sebenarnya belerang sama oksigen itu nyampur banyak
bisa SO2, bisa SO3, bisa S2O3 2-, atau mungkin SO atau S2O juga bisa sebenarnya. Cuman mungkin yang ditanya itu yang paling umum ya, mungkin. Kalau emang misalnya yang paling umum itu ya jawabannya adalah yang B, ya SO2. Tapi ini kasusnya bisa beda lagi kalau misalnya ditanyakan, kalau misalnya dari empat ini sebenarnya ada satu yang berbeda, yaitu apa? Yang ini. Karena apa? Karena S2O3 ini bukan senyawa melainkan ion. Senyawa ion dia. S2O3 2- harusnya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya rumus senyawa yang netral kecuali atau yang berbentuk ion itu jawabannya D harusnya. Nah, tapi saya nggak tahu entah dalam konteks apa pertanyaan ini ditujukan, kayak misalnya rumus senyawa yang terbentuk dari unsur belerang dan oksigen. SO juga bisa kok. Kalau kalian cari SO Lewis structure ya, S2O Lewis structure atau misalnya struktur Lewisnya itu juga ada. Itu ada gitu loh. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas bahkan SO3 ada. Kenapa SO3 gitu kan? Nah, SO3 bisa. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas secara umum ya, mungkin kalau kita bahas secara umum ya jawabannya mungkin B gitu ya. Ya, jadi ini saya agak ragu terkait dengan nomor 10, jadi saya serahkan lagi ke kalian. Kalian mau yang mana nih? Kalau misalnya mungkin kita bahas yang senyawa ion ya ini, tapi kalau mungkin kita bahas senyawa umum yang ini, seperti itu ya. Oke, so itu untuk tes formatif kedua dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Nah, kita hapus dari soal nomor 6 sampai nomor 10 untuk tes formatif keduanya ya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk tes formatif ketiga ini bahas lebih ke bentuk molekul. Oke. Nomor 1, CCl4. Oke, CCl4 kalau C itu kan tangannya 4 ya, ingat ya. C tangannya 4, jadi biar nggak kelamaan bikin konfigurasi elektron lagi. Nah, seperti ini. Terus Cl itu tangannya 7. Nah, udah jelas nih pasti C-nya yang di tengah ya. Karena kan CCl4, berarti Cl-nya di sini Cl, di sini Cl, di sini Cl. So, berarti karena tangannya 7 kan. Nah, berarti yang bisa dipakai buat berikatan dia cuman satu aja, butuh satu elektron. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, so ini ya 1 2 3. Nah, karena berhubung ini semuanya berikatan, berarti PE-nya 4, PEB-nya ada nggak? PEB-nya nggak ada. Nah, kalau misalnya PEI-nya 4, PEB 0, ini adalah tetrahedral ya. Nah, tetrahedral atau kita bisa bilang AX4. Nah, itu boleh ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, oke. So, untuk yang A, jadi gini. Sebenarnya mungkin kalau nggak mau ribet ya, karena terkait dengan polar sama non polar itu adalah, ingat ya, ini kita bahas senyawa yang bukan yang lebih daripada 2 unsur ya. Dimana 2 unsur dan harus beda ya unsur-unsurnya ya, berbeda unsur. Karena kalau misalnya dia sama, sudah dipastikan bahwasanya itu adalah non polar ya. Oke, untuk CO2. Nah, CO2 itu gambarnya kan begini ya, C-nya tangannya 4. Nah, terus O-nya tangannya 6. Jadi biar dia jadi aturan oktet tuh kurang lebih seperti ini gambarnya. Kalian nanti coba-coba sendiri karena untuk gambar struktur Lewis itu harus emang udah biasa dulu. Karena kalau misalnya dia nyoba-nyoba ya kayak ibarat pertama kali, oh kira-kira ini bisa nggak ya gitu. Terus untuk yang B, H2O itu berarti O-nya 1, H-nya 2 gitu ya. Berarti H-nya kurang lebih seperti ini, dia tangannya 1. Terus di sini 1 2
3, 4, 5, 6. Ya, so berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang C, CH4. CH4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Untuk yang D, OF2 itu sama kayak H2O gambarnya kurang lebih ya. OF2 berarti kan F-nya kan ini butuh apa namanya? Butuh yang namanya apa sih namanya? 1 elektron ya untuk si F, dan O-nya tuh butuh 2 elektron supaya mencapai aturan oktet. Nah, cuman gini, kenapa alasannya kadang mungkin kalau misalnya alasannya ribet terus maunya begini, maunya versi simpel, jadi pakai teoritis banget tuh. Nah, kadang gini, kalau kalian perhatikan terlebih dahulu, ini saya butuh data ke elektronegatifan ya. Ke elektronegatifan, di mana kalian harus hati-hati. Ya. Oke, kita cek dulu. Untuk C dengan O, untuk C itu 2,5. 2,5. Terus untuk O itu adalah sebesar 3,5. Oke, ada bedanya nggak? Ada ya. So kalau ada bedanya dan lumayan agak jauh ya, intinya nggak lewat daripada 2, ini pasti dia polar ya. Jadi kalau misalnya kita hitung elektronegatifannya adalah 3,5 kurang 2,5 itu sama dengan 1. Nah, ini termasuk kovalen apa namanya? Termasuk kovalen polar ya. Karena ciri-ciri dari kovalen polar ini terdapat perbedaan elektronegatifan. Nah, ya udah, kalau ada perbedaan elektronegatifan berarti membentuk kutub. Nah, di mana untuk si siapa nih? Atau saya tulis dulu aja ya. Ini 3,5. Untuk H ini besarnya adalah sebesar 2,1. Nah, terus ini C ini 2,5, 2,1. Untuk O ini adalah 3,5 dan untuk F itu sebesar 4,0. Nah, jadi kalau misalnya yang di B ini perbedaan elektronegatifannya 3,5 kurang 2,1 adalah 1,4. Kalau yang C perbedaan elektronegatifannya adalah 2,5 kurang 2,1 adalah 0,4. Kalau yang D perbedaan elektronegatifannya adalah 0,5. Nah, jadi kalau misalnya emang dia membentuk ini berarti akan membentuk kutub. Nah, di mana kutubnya yang lebih elektronegatif itu bermuatan parsial negatif. Nah, ini bermuatan parsial negatif, ini bermuatan parsial positif. So, ini gambarnya begini, set. Nah, dia narik nih. Nah, ternyata apa? Ya, momen dipolnya alias kan kalau misalnya saya punya sesuatu ditarik ke kanan dan kiri dan ini sama rata, sama kuat. So, bagaimana? Ya, di sini momen dipolnya sama dengan 0. Jadi walaupun dia ikatan kovalen polar, tapi karena dia momen dipolnya 0, jadinya adalah kovalen nonpolar. Ya. Nah, jadi yang A ini adalah kovalen nonpolar. So, hati-hati. Nah, kalau untuk 3,5 sama 2,1, nah ini udah pasti ini yang bermuatan parsial negatif, ini yang bermuatan parsial positif, ya. Karena 1,4 itu masih ini. So, berarti kalau digambar, gambarnya begini. Set. Nah, mungkin nggak sih kalau misalnya ada dari luar ditarik ke dalam, dia momen dipolnya 0? Nggak mungkin. Ini pasti momen dipolnya alias resultan vektornya ini pasti lebih besar daripada 0. Sehingga kita bisa katakan dia kovalen polar, ya. Kalau secara ikatan di sini ikatan kovalen polar juga. Jadi hati-hati. Belum tentu ikatan kovalen polar itu adalah secara senyawa atau secara molekul dia adalah kovalen polar, bisa juga non polar. Nah, untuk CH4. Nah, kalau ini kita bikin bagaimana ini? Nah, kalau 0,4 ini bisa kita katakan sebagai kovalen non polar, ya. Kalau udah kovalen non polar karena udah nggak membentuk apa namanya muatan seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwasanya ya momen dipolnya pasti 0 ya. Momen dipolnya pasti sama dengan 0. Alias berarti
kovalen non-polar. Jadi kalau misalnya secara ikatan dia kovalen non-polar, pasti senyawanya kovalen non-polar. Tapi kalau ikatannya kovalen polar, belum tentu senyawanya kovalen polar, ya. Oke, kalau ini bagaimana? Nah, kalau untuk yang D, ini yang jadi negatif, ini positif. So, bagaimana? Nah, ke sini dong ya kan. Nah, berarti mungkin nggak ini bakal jadi momen dipolnya 0. Momen dipolnya 0. Iya, ini momen dipolnya sama dengan 0. Nah, berarti apa? Kovalen non polar, ya. Oke. Kalau secara ikatan masih polar dia, walaupun hampir sedikit non polar ya. Oke, ini kovalen polar. Nah, tapi sebenarnya kalau saya cari lagi ya, lebih detail lagi, ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai polar. Walaupun apa sih namanya? Tar dulu. Enggak deh, ini dia nggak mungkin 0. Karena kan gini ya. Kalau misalnya secara vektor kan ini iya, ke kanan kan gini. Namanya kalau misalnya saya punya garis ke kanan seperti ini sama garis ke kiri seperti ini dengan sudut yang relatif sama, misalnya misalnya ini 20, ini 20, dan otomatis kan dengan besar yang sama ya. Maka kan nanti dia akan terurai nih, ya kan, ke kiri sama ke kanan, terus sama-sama ke bawah juga nih, 2 biji. Nah, emang ini saling menghabisi, tapi ke bawahnya bagaimana? Ya enggak. Jadi ya ini momen dipolnya lebih besar daripada 0. Sorry. Ini momen dipolnya lebih besar daripada 0 ya. Karena kalau misalnya kita bikin vektor, dia total resultan vektornya ini ke bawah ya. Oke, jadi ini termasuk kovalen polar ya. Nah, pertanyaannya berarti gimana dong? Ya, jawabannya ini ada 2. Bisa H2O, bisa OF2. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya paling polar, jelas jawabannya adalah yang B ya. Karena apa? Perbedaan elektronegatifnya lebih besar daripada OF2 ya. Jadi ini adalah non polar, ini polar, ini non polar, ini polar. Tapi kalau dibanding dengan kepolarannya, H2O itu jauh lebih polar daripada OF2 ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 3. Jadi untuk nomor 1 dan 2-nya ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 3, senyawa yang bersifat nonpolar. Oke, HCN, ini gambarnya untuk HCN adalah H, terus C, terus ini silang ke sini, 1, 2, 3, terus N, bulat seperti ini. Nah, oke, kemudian untuk yang B, XeF4. Nah, Xe ini tangannya apa namanya? Tangannya 8. Oke, berarti nah, XeF4 itu kalau digambar ya, kan gini. Pas udah kalian gambar, mungkin gambar ngasal ya. Kalau ini kan udah jelas banget nih. Ini bahwa PEE-nya kan pasti 2. PEB-nya kan 0. Oke, gambarnya pasti linear. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nentuin berdasarkan polar sama non polar tuh, kalau emang mau spesifik ya seribet ini emang. Nah, kalau misalnya untuk PEI-nya untuk yang B, ini kan PEI-nya 4 ya, XeF4. Terus PEB-nya pas kalian gambar kan 8 kurang 4, 4 bagi 2, PEB-nya 2 nih. Nah, ternyata apa nih gambarnya? Ini adalah segi 4 datar atau segi 4 planar ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gambarnya bagaimana? Gambarnya tuh sebenarnya gini. Gambarnya tuh segi 4 aja ya. Gambarnya segi 4. Jadi di sini ada F seperti ini. Jadi ini emang agak 3D ya. Gambarnya agak 3D. Ini ada F di belakangnya. Di sini juga ada F belakang, di sini ada F depannya. Nah, terus apa namanya? Ini ada di bawah ya. Ini ada di bawah. Nah, ini ada di atasnya. Nah, berarti di mana sudutnya ini 90 derajat nih. Nah, jadi gambar segitiga 4 datar tuh kurang lebih seperti ini. So that's why kenapa kalau nanya bentuk molekul atau terutama untuk menentukan kepolaran molekul senyawa kovalen,
Wah, itu harus hati-hati kalau gambarnya nggak tahu bagaimana ya. Oke, CHCl3. CHCl3 itu gambarnya begini ya. CH berarti, nah jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Kan gini, kalau kalian gambar ngasal dulu, pasti PE-nya 4, PEB-nya 0 ya. Jadi sebenarnya ini cara nomor 2 juga harusnya begini. Cuman karena berhubung gambarnya nggak susah-susah banget, terutama untuk CH4 apa namanya CO2 itu kan linear. Nih saya agak sedikit gambar, ada salah gambar nih di bagian CH4 ya. Kenapa dia non polar? Nah jadi ini sama ini tuh sama ya nanti bentukannya. PEB-nya 4, PPI-nya 4, PEB-nya 0, ini jadinya adalah tetrahedral. Nah, tetrahedral itu kalau digambar begini. Ini berarti kalau CH4 ya berarti di sini nih bagian belakang ini ada, terus kemudian di sini agak ke depan lagi ya. Ini agak ke depan, agak nyamping gitu, ini ada H, terus di sini ke atas ada H dia. Nah, makanya mungkin kalau kalian nyari teori VSPR atau mungkin nyari gambar geometri molekul, cari yang ada bentuk gambarnya. Oke, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini tetrahedral. Untuk D, H2O. H2O ini sebenarnya ya emang bentuknya bengkok ya. Karena kalau untuk H2O kan dia jatuhnya adalah PEI-nya dia 2, PEB-nya dia 2. Nah, dia jadi bengkok atau bentuk V ya. Bengkok atau huruf V. Nah, bentuk huruf V ya kayak tadi di nomor 2 ya, gambarnya begini. Set begini, begini. Terus di sininya ada pasangan elektron bebas. Nah, seperti inilah ya. Nah, oke. Ya udah, kita cari perbedaan elektronegatifannya. Nah, so kita butuh lagi nih data elektronegatifan. Untuk H ini 2,1. Nah, terus C ini sebesar 2,5. Oke, untuk N ini adalah 3,0. Untuk XE ini nggak ada ya. Nah, cuman kalau kita anggap mungkin elektronegatifan kan semakin ke kanan semakin besar kan gitu ya. Berarti XE sama F itu bagaimana? Sebenarnya ini kalau XE sama F ini justru jatuhnya nggak begitu mirip, justru mirip kayak si F ataupun O malah jatuhnya. Ya, makanya harusnya kan XE ini kan nggak bisa bereaksi ya. Karena dia kan golongan 8A, harusnya dia sudah stabil. Namun kenyataannya adalah elektronegatifan XE ini mirip kayak O. Jadi ya mirip sama kayak O dah. Berarti kita anggap 3,5 deh misalnya. Sekitar. Terus untuk F itu 4,0. Nah, terus untuk C ini 2,5, untuk H ini 2,1. Untuk H2O ini berarti 2,1, untuk O-nya ini 3,5. Ya udah, kita cek dulu bagaimana dengan perbedaan elektronegatifannya. Ini 3,5 kurang 3,5 dikurang 2,1 adalah 1,4. Ini perbedaan elektronegatifannya adalah 2,5 kurang 2,1 sama dengan 0,4. Untuk XEF4 berarti perbedaan elektronegatifannya adalah 4,0 kurang 3,5 adalah 0,5. Kalau ini ada 2 di sini 0,4. Nah, di sini adalah 0,5. Sorry. Buat untuk si yang C kan CHCl3 ya. Aduh. Oke, ini biarkan saja untuk H yang di situ biar saya nggak begitu ribet-ribet ngapus. Ini ada Cl ya, ini ada Cl, ini Cl, ini Cl. Nah, untuk Cl itu perbedaan untuk elektronegatifannya itu besarnya adalah sebesar 3,0 ya. Oke. Berarti di sini ada 2 nih, yang kalau perbedaan elektronegatifannya adalah 3,0 kurang 2,5 sama dengan 0,5. Ingat ya, ini berarti polar. Ini polar, ini polar, ini non polar. Ini polar, ini non polar, ini polar. So, kalau kayak gitu berarti ini berikatan, berarti ini lebih negatif nih daripada si ini. Sehingga berarti begini dong. Nah, ini nggak ada, nggak membentuk dipol. Karena apa? Non polar.
Berarti kalau dilihat dari resultan vektor, kalau kayak gini doang ketarik ke arah kanan, ya ini berarti momen dipolnya pasti lebih besar daripada 0 ya. Oke. Untuk yang B 0,5 nih. Nah, di mana ini negatif, nah ini negatif, atau mungkin saya pakai ini aja kali ya. Ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini lebih positif. So, kalau digambar begini. Nah, terus ini ada ke depan. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, ini karena dia berhubung bentuknya simetris ya. Dan kalau misalnya kita bikin, bagaimana kira-kira? Ini saling menghabisi, ini saling menghabisi. Berarti momen dipolnya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang C, walaupun mirip kayak CH4 ya, apakah dia pasti bakal nonpolar? Enggak. Nah, yang 0,4 ini enggak membentuk apa-apa. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang lebih negatif, kan gitu ya. Ini sesuatu yang lebih positif. Berarti gambarnya begini, set. Nah, seperti ini. Nah, namun karena berhubung ini enggak ada apa-apa, yang harusnya nanti dia akan menarik dan membuat menjadi momen dipolnya 0, tapi karena ternyata, oh ke kiri ke kanan sama ada ke atas, ke belakangnya enggak ada. Berarti momen dipolnya tidaklah 0. Pasti dia lebih besar daripada 0 ya. Oke. Ini ya, ini H2O udah jelas banget. Ini adalah momen dipolnya pasti lebih besar daripada 0 ya. Karena ini gambarnya ini adalah sesuatu yang positif. Positif, ini negatif. Berarti gambarnya begini, narik ke O dan nggak bakal mungkin 0 ya. Oke, so mana yang termasuk nonpolar? Ya, yang termasuk nonpolar ini polar, ini nonpolar, ini polar, ini polar. Berarti senyawa yang bersifat nonpolar adalah XeF4 ya. Jadi jawabannya adalah B. Dan kalau untuk tadi nomor 2, ini ingat ya, ini jawabannya ada 2. So saya bulatin aja. Dan untuk nomor 4, nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 3, 4 dan nomor 3-nya terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 4. Nah, karena ditanya molekul yang punya geometri apa? Nah, kalau ini ingat, kita nggak perlu gambar rinci banget selama emang kita tahu nih, ternyata kan namanya segitiga datar itu kita butuh yang namanya PEI-nya 3, PEB-nya 0 ya. So, berarti kita tinggal cari gambaran atau gambarnya kasar aja nggak apa-apa ya, nggak harus sesuai dengan bentuk geometri molekulnya. Kayak misalnya tetrahedral harus seperti ini. Cuman kalau emang misalnya bisa seperti itu ya lebih bagus. pH3, oke. pH3, P itu, nah P itu kan golongan 5 ya. Berarti tangannya 5. Sedangkan H di sini udah pasti tangannya 1 ada 3. Nah, berarti otomatis begini nih gambarnya. Nah, set set set. Nah, berarti mungkin nggak PE-nya 3, PEB-nya 0? Salah ya. Untuk yang B, HCN. Nah, H tangannya 1, C tangannya 3. Nah, terus N-nya tangannya juga 3 nih. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini PEI-nya 2, PEB-nya 0. Berarti mungkin nggak dia segitiga datar? Bukan. Untuk C, AS. AS itu golongan 5A ya. AS itu golongan 5A. Oke, AS itu berarti tangannya 5. Seperti ini. Terus F itu udah. Berarti F itu tangannya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ya ini. Berarti bagaimana? Ya, ini PEI-nya 3, PEB-nya 0. Untuk yang D, COCl2 ya. Set. Oke. Tangannya 4 nih. Nah, ya. Nah, Cl-nya tangannya 7. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya ya.
Nah, ini bisa diakalin supaya dia kaidah oktet ya. Nah, terus ini O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, berarti ini, terus ini, terus ini. Nah, ini PI-nya berapa? PI-nya 3. Ada nggak PEB-nya? Nggak ada. Ya, so berarti nomor 4 jawabannya adalah domba, yaitu adalah COCL2. Seperti itu. Dan lanjut untuk nomor 5. Nah, jadi ini kalau misalnya ditanya kira-kira ini apa? Kalau misalnya untuk yang pH 3, kalau PEI-nya PEI-nya 3, PEB-nya dia 1, maka dia jawabannya adalah piramid segitiga ya. Segitiga piramid. Nah, segitiga piramid. Kalau ini linear karena apa? PEI-nya 2, PEB-nya 0. Berarti linear. Ini sama kayak yang di A. PEB-nya 1, PEI-nya 3, jadinya segitiga piramid. Kalau ini PEI-nya 3, PEB-nya 0, berarti apa? Segitiga datar. Oke, lanjut ke nomor 5 yang bentuknya linear. Berarti apa? Nah, cuman ingat linear ini banyak ya. Jadi mungkin lebih enaknya kita kerjain satu-satu aja. Untuk yang A, H2O ya, gambarnya adalah seperti ini. O set. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So berarti set set. Ya, berarti kalau misalnya PEI-nya 2, PEB-nya 2, berarti apa? Bengkok ya. Kemudian lanjut yang B. XEF2. XE tangannya 8, F-nya tangannya 2. Tangannya 2, tangannya 7 ya. Tapi dia butuh 1, ada 2 nih F-nya. Oke, berarti bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti di sini PEI-nya dia 2. Ya, PEI-nya dia 2. PEB-nya berapa? PEB-nya 3. PEI 2, PEB 3 bagaimana? Ya, ini linear ya. Kemudian untuk yang C, OCL2. OCL2 berarti OCL2 berarti 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini nih, kayak H2O jatuhnya ya. Berarti apa? PEI-nya 2, PEB-nya dia 2, berarti bentuknya adalah bengkok atau huruf V. Untuk yang D, TEH2. Untuk TE dia masuk ke golongan 6A ya. 6A. Nah, berarti kalau golongan 6A dan ketemunya sama H, jatuhnya sama kayak gini dong. Ya, udah saya kopas aja deh biar cepet. Nah, oke. Oke, mungkin D-nya kurang lebih seperti ini. Tinggal ganti aja ini TE gitu ya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini untuk yang D. Jadi nggak saya taruh di situ aja. Nah, jadi mana yang termasuk linear? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu adalah XEF2. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 5-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 8. Nah, untuk soal nomor 6, pernyataan yang benar nih, kira-kira mengenai kepolaran suatu molekul CO2. Apakah dia bersifat polar? Oke. Untuk yang A, I think mungkin gini ya. Karena kan takut udah kelamaan nih ya, takutnya kepanjangan dan takutnya kalau digabung sama tes formatif ke 3, takutnya malah makin lama, karena ini nanti akan saya jelasin juga nih satu persatu lagi nih, karena ini kan pilihan gandanya kita harus cek satu-satu. So bakal saya lanjut ke video yang berikutnya saja ya.